Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Rahayu dari kelas MPIB dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model konsep kurikulum. Model sendiri yaitu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Sedangkan konsep dapat diartikan suatu represi abstrak dan umum tentang sesuatu. Sedangkan kurikulum yaitu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa model konsep kurikulum adalah suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, serta iptek tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dari model pengembangan kurikulum. Pengembangan tersendiri yaitu cara atau alat yang digunakan untuk mencapai perubahan-perubahan di dalam proses pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai alat atau cara yang digunakan untuk perkembangan kurikulum di dalam proses pendidikan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya akan menjelaskan tentang model konsep kurikulum. Sebelumnya, yang dimaksud dengan model konsep kurikulum adalah suatu model kurikulum yang dilahirkan dari paham-paham psikologi, filsafat, sosiologi, serta iptek tertentu, di mana perbedaan pandangan atas hakikat dan kehidupan manusia yang baik, serta bagaimana mewujudkan akan melahirkan kurikulum yang berbeda pula. Di dalam kurikulum, John Donnell mengemukakan ada 4 konsep kurikulum. Yang pertama, konsep akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Yang pertama yaitu konsep akademis. Yang dimaksud dengan kurikulum akademik merupakan model yang pertama dan tertua. Sejak sekolah berdiri, kurikulumnya seperti ini. Sampai sekarang pun, meskipun sudah berkembang, rata-rata sekolah itu tipenya kurikulumnya akademik. Karena sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe kurikulum yang lain. Selanjutnya, kurikulum akademis bersumber dari pendidikan yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengemukakan isi pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi diri atau perwujudan diri. Kurikulum humanistik bertolak dari asumsi bahwa anak adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Anak adalah subjek yang menjadi sentral aktivitas pendidikan. Anak memiliki sejumlah potensi, kemampuan utama dalam pendidikan. Anak adalah subjek yang menjadi sentral aktivitas pendidikan.
Anak memiliki sejumlah potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang sendiri. Para pendidik humanisme berkembang pada konsep Gestalt, artinya anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan pada pembinaan yang utuh, bukan pada aspek fisik atau intelektual belaka. Melainkan juga pada segi afektif. Selanjutnya yaitu kurikulum teknologi. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Dalam kurikulum mengandung rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Contohnya seperti model pengajaran tersebut adalah pengajaran berprograma, model pengajaran, mesin pelajaran, pengajaran dengan bantuan alat komputer, dan penggunaan dengan pendekatan sistem. Selanjutnya kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum yang menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Dengan kerjasama semacam ini, para siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pendidikan menurut konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial memiliki pengaruh mengubah dan memberikan corak baru kepada masyarakat dan kebudayaannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Arindasari dari kelas MPIB NIM 072. Di sini saya akan melanjutkan materi model kurikulum. Terdapat poin C tentang model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada Taylor model. Model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum. Model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan secara perinci, akan tetapi hanya memberikan dasar-dasar pengembangannya saja. Yang kedua yaitu ada demonstrasi model. Pengembangan model demonstrasi ini bersifat grassroots atau datang dari bawah. Para ahli mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa komponen kurikulum yang ada pada model ini. Yang ketiga yaitu Basecamp System. Model ini dinamakan sistem Basecamp karena diciptakan dan dikembangkan oleh Basecamp. Basecamp mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan lingkup wilayah, yang kedua memilih personil, yang ketiga menyusun organisasi dan prosedur pengembangan, yang keempat implementasi kurikulum, dan yang kelima terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Model yang keempat yaitu ada Olivas model. Model Olivas ini bersifat simple, komprehensif, dan sistematis. Pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Olivia ini dapat digunakan dalam beberapa dimensi. Yang pertama untuk penyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang khusus. Yang kedua
Model ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang suatu program. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran secara khusus. Yang kelima ada model Tabas Inverter model. Model TABA ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Dan selanjutnya ada Systematic Action Research. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Jadi model Systematic Action Research ini dikenal beberapa langkah pengembangan kurikulum, diantaranya mengkaji masalah, menyusun rencana untuk mengatasi masalah yang telah dikaji dalam kurikulum, implementasi rencana, kemudian rencana tersebut dievaluasi dan selanjutnya disempurnakan. Selanjutnya model kurikulum selanjutnya yaitu Emerging Technical Model. Model pengembangan ini lebih menekankan kepada pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum ini, diantaranya menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Yang kedua yaitu sistem analisis. Pertama, menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar. Yang kedua, menyusun instrumen untuk mencapai hasil yang akan dicapai dari belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian dari instrumen yang telah disusun secara mempertimbangkan biaya yang akan digunakan. Yang keempat, membandingkan biaya dan keuntungan dari program pendidikan tersebut. Dan model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.